Jadi yang tadi malam Pak Ganjar menyampaikan ini, saya kan protes tuh. Saya bilang, coba baca angka postulat dan angka persentase. Baru Pak Ganjar melihat ke belakang. Kalau ada yang mau bantu, naik ke atas. Sesudah itu, pada saat break mau turun ke bawah, Pak Ganjar nunjuk ke saya. Setelah itu Pak Tuan Guru Bajang langsung juga dia marah saya. Sekarang saya mau bantah, Pak Ganjar, ya, Indonesia itu sudah masuk, kekuatan militer Indonesia sudah masuk 15 besar top dunia dari 145 negara di dunia. Apakah nomor 13 tadi ya? Ya. Itu terbilang hebat, mengingat jumlah penduduk kita kan nomor 4 di dunia. Begini, perhitungannya itu bukan terhadap jumlah penduduk. Ya, tapi harus terhadap ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Ini ada ownernya dari pasangan Prabowo Gibran, bukan follower, bukan subscriber, bukan supporter, tapi ini owner, Natalius Pigai. Ya. Tadi mau ngomong apa? Saya Ganjar. Baik, jadi begini. Saya bukan owner, tapi saya pemilik masalah. Oh, pemilik masalah. Ya owner lah. Ya, jadi pemilik masalah karena saya sudah bertahun-tahun mendukung Pak Prabowo dan saya tidak pernah pindah. Jadi masalah Prabowo itu sama dengan masalah saya. Ketika Prabowo bertarung, ya saya juga ikut. Jadi begini, saya mau ingin khusus memberikan tanggapan terkait dengan penilaian dari Pak Ganjar Pranowo ya tadi malam. Saya kan menyaksikan dari dekat, Pak. Jadi terutama penilaian skor 5 ya terhadap Kementerian Pertahanan. Lalu yang berikut di titik terakhir Pak Ganjar membaca indeks-indeks penilaian tentang kekuatan militer Indonesia. Ya, ini Detikom. Detikom ini tidak bisa dibohongi. Detikom. Ya nanti kita lihat ya. Itu Detikom tanggal berapa, judulnya berapa ya? Nah, nanti tanggalnya bisa lihat. Tapi itu 2023 ya. Prabowo memimpin 4 tahun. Jadi ranking militer Indonesia meningkat masuk top 15 di dunia. Jadi ranking militer Indonesia itu meningkat top 15 di dunia. Itu 2023 ya. Dari berapa? Jadi berdasarkan perankingan di atas, Indonesia termasuk ke dalam top 15 kekuatan militer di dunia. Indonesia berada di ranking 13 dari 145 negara yang ada. Dengan skor 0,2221 dalam indeks GPP, Global Force Power, kalau nggak salah ya. Ya, jadi yang tadi malam Pak Ganjar menyampaikan ini, saya kan protes tuh. Saya bilang, coba baca angka postulat dan angka persentase. Baru Pak Ganjar melihat ke belakang. Kalau ada yang mau bantu, naik ke atas. Sesudah itu, pada saat break mau turun ke bawah, Pak Ganjar nunjuk ke saya. Setelah itu Pak Tuan Guru Bajang langsung juga dia marah saya. Dia bilang, begini, saya kan pernah memimpin statistik di Kementerian Tenaga Kerja. Minimal ya ada eselon kecil-kecilan lah. Tapi saya adalah yang pernah memimpin statistik. Saya tahu cara baca statistik. Jadi yang tadi malam Pak Ganjar menyampaikan tuh buruk turun. Ketika kita menuntut ya angka postulat dan persentasenya berapa, langsung dia kaget. Baru posisi yang diambil oleh Pak Ganjar itu di titik terakhir supaya tidak ada bantahan. Sekarang saya mau bantah Pak Ganjar ya, Indonesia itu sudah masuk, kekuatan militer Indonesia sudah masuk 15 besar top dunia dari 145
negara di dunia. Jadi inilah yang sebenarnya yang saya mau sampaikan bahwa itu sebelum kalau sebelum Prabowo menjadi Medan nomor berapa? Kalau sebelum Prabowo menjadi Menteri Pertahanan memang saya tidak tahu, tapi yang jelas detik.com 2023 ya bahwa Indonesia adalah 15 besar top dunia. Ya sebelum Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan belum tentu di bawah 13 menurut saya dan menurut pemahaman saya. Tapi bro, dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat, Ya. apakah nomor 13 tadi ya, Ya. itu terbilang hebat, ya, mengingat jumlah penduduk kita kan nomor 4 di dunia. Begini, perhitungannya itu bukan terhadap jumlah penduduk. Ya, tapi harus terhadap ancaman. Contoh, wilayah perbatasan kita ini berbatasan dengan 13 musuh negara. Karena itu 13 musuh negara ini, yang pertama berbatasan, kita harus mempersiapkan kekuatan udara. Karena tidak ada negara yang tidak ada darat dan tidak memiliki matra yang lain. Misalnya ada wilayah tertentu yang memiliki hubungan darat, ancaman darat. Misalnya Malaysia dan Timor Leste. Ada wilayah tertentu yang memiliki hubungan laut. Karena itu kekuatan laut juga harus mempersiapkan. Itu adalah musuh-musuh. Itu dari sisi musuh ancaman langsung. Yang kedua, misalnya melalui jalur 13 ini terjadilah namanya penyelundupan barang, penyelundupan uang, barang, jasa, dan orang, ya, smuggling, trafficking, dan penyelundupan narkotika. Wilayah-wilayah ini exit point dan entry point kejahatan. Oleh karena itulah perlu juga mempersiapkan kekuatan untuk membendung, karena itu mengancam keutuhan negara kita. Apa yang Pak Prabowo mempersiapkan dalam konteks pertahanan ini adalah ada simetris dan asimetris. Cara pandang yang tadi malam Pak Ganjar sampaikan itu kan lebih kepada cara pandang simetris. Pak Anies menyampaikan cara pandang asimetris. Pak Prabowo memiliki cara pandang dua-duanya, simetris dan asimetris. Misalnya dalam konteks asimetris, ancaman-ancaman non-fisik, seperti melalui cyber, ancaman cyber dan lain-lain, kan ancaman-ancaman non. Sementara Pak Ganjar lebih fokuskan pada mempersiapkan matra, kekuatan udara, laut, dan darat. Nah, ini, jadi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi malam Pak, angka kekuatan Indonesia seakan-akan itu Pak Prabowo tidak bekerja, menurut saya itu salah kaprah. Indonesia itu sekarang sudah termasuk ranking 13 top dunia kekuatan militer. Itu sejak kapan? 13 itu sejak kapan? Ya, itu saya bilang itu yang saya tidak tahu. Tapi yang saya kan berdasarkan berita detik.com. Ya, kalau misalnya sekarang 13, dulu 12, atau dulu 13, sekarang 13 kan sama aja berarti. Ya tidak mungkin dong. Ya, itulah sebenarnya sama-sama kecanggihan ya. Sebelum Prabowo, ya, nomor ranking berapa? Jadi itulah kecanggihan Pak Ganjar. Ya. Dia menyampaikan indeks itu di titik terakhir sehingga tidak ada bantahan. Kan mestinya sebagai Menhan di luar kepala itu yang ranking kekuatan militer dan lain sebagainya. Kok bisa tidak ditahu Prabowo? Kalau Pak Prabowo kan tidak mau ingin bermain di angka-angka. Prestasi-prestasian ya. Pak Prabowo itu orang yang tidak bisa menyampaikan apa prestasi yang tapi menyampaikan gagasan tentang bagaimana membangun kekuatan profesionalisme militer, kemudian mempersiapkan alat utama sistem persenjataan, memenuhi minimum essential force, mempersiapkan misalnya kekuatan ideologi, politik, nilai kebudayaan, dan nilai ekonomi termasuk sandan, pangan, dan papan sebagai salah satu sumber-sumber kekuatan militer, kekuatan pertahanan bangsa. Itu sebenarnya. Dia nggak bermain di menyampaikan saya berprestasi ini, saya berprestasi ini. Saya kira itu semua orang tahu lah bahwa selama Pak Prabowo memimpin Kementerian Pertahanan, kita kan kita bahagia. Ya kita akan lihat juga indeks happiness index dalam konteks pertahanan. Kalau dilihat, saya sendiri merasa berbahagia karena merasa nyaman. Misalnya ancaman teroris. Oke. Closing statement biar saya kasih waktu sedikit. Ya, oleh karena itu menurut saya Pak Ganjar menyampaikan angka itu, indeks-indeks yang menurut dia, keyakinan dia adalah mungkin itulah itu penilaian beliau terhadap Kementerian Pertahanan.
Tapi kesalahan beliau itu adalah tidak mampu menyampaikan angka-angka postulatnya, berapa nilainya yang diraih. Kemudian tidak mampu menyampaikan persentasenya berapa kekuatan militer. Lalu tidak mampu menyampaikan perbandingan dengan negara-negara lain. Misalnya di Asia Tenggara saja. Jangan-jangan Indonesia sudah sebenarnya berada di atas posisi mediocre. Kalau di atas posisi mediocre yang mengamankan wilayah 17.000 pulau dan 13 musuh negara kita, kan luar biasa dengan kekuatan yang kita persiapkan dengan anggaran yang terbatas. Oke, terima kasih bro. Ya, sama-sama. Natalius Pigai. Ya. Assalamualaikum. Keren. Cadas. Cadas.